anak kayak gitu nggak guna. Ini anakku. Mau dia kayak binatang mau kayak mana, ini anakku, kata Umi. Wah parah sih Pak, gila. Satu cerita yang ngebuat kenapa sih Umi itu menjadi pahlawan bagi Iqbal. Bukan hanya sekedar bacotan-bacotan orang yang bikin quotes aja gitu. Karena Iqbal ngerasain pribadi gitu. Ya itu, makan bekas makanan anjing. Tapi Iqbal gak cerita ke Umi. Iqbal gak cerita ke Umi. Akhirnya yaudah makan di situ. Ini satu momen yang memorable. Yang ngebuat semuanya berubah. Ini bagi anak-anak yang durhaka nih. Yang durhaka. Lo dengerin ini dah. Ketemu lagi di iPodcast. Waduh, iPodcast pada hari ini super sangat spesial ini. Aduh. Spesial momen lah ini bersama. I would like to welcome Iqbal Ahud. Tepuk tangan. Terima kasih Perwan, terima kasih udah ngundang Iqbal ke sini. Ini gimana kabar? Baik, alhamdulillah baik. Perwan gimana? Baik. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Pak aman. Nah, ini kita akan mengupas banyak tentang pengalaman hidup. Mulai dari pengalaman hidup, proses pembelajaran hidup. Benar. Buset. IPodcast ketahui nih. Iqbal Ahud nih asli Padang. Iqbal asli Padang, Pak. Padang. Waduh. Sumatera Barat. Iya. Biasanya kalau orang Padang ini ada istilah apa tuh? Serang terus, maju terus, Padang mundur. Pantang Pak. Emang itu jokes dari bapak-bapak 35 tahun ke atas ya. Iya emang aslinya Padang. Asli Padang. Umi itu Padang. Ayah juga asli Tulen Iqbal Pak Padang. Bukan campur Jawa enggak. Emang Tulen Padang Iqbal. Kirain campur sari. Wah kan, itulah kawan-kawan gitu. Sama Pak Irwan. Asli Padang Tulen nih. Nah ini gimana dah ceritanya? Maksudnya kok bisa ya dari Padang, dari seberang gitu, dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sampai wah kalau kita bicara pengalaman nanti kita kumpas semua di sini. Siap. Ke Jakarta sampai kok di Kerawang gitu. Iya. Karena emang benar Iqbal pengen ke podcast Perwan ini benar-benar pengen yang ngeluangin lah isi hati Iqbal gitu. Biasanya kan orang-orang ngeliatnya ketawa mulu, happy mulu karena di stand up gitu. Sekarang mungkin kayak momennya gini ya. Cerita mudah-mudahan di podcastnya Pak Irwan ini kita buka pengalaman baru lah ya bagi yang nonton gitu. Ada cerita atau nasihat di situ gitu. Karena ini benar-benar real yang Iqbal jalani sejauh ini gitu. Iqbal akan cerita yang realnya semuanya. Berarti real, nyata, dan ini ada ibroh. Pembelajaran yang baik tentunya buat sangat kita semua, sih, ya. sangat. Karena kalau bagi Iqbal orang tuh baru dapat nasihat baru dia mengupgrade dirinya ya Pak ya. Kalau Iqbal tuh ditimpa cobaan baru upgrade diri, baru itu bisa jadi nasihat. Oh ternyata benar ya ada bunyi ayat Al-Quran yang seperti ini gitu. Karena benar-benar ngalamin gitu. Benar-benar Iqbal ngalamin gitu. Apapun tuh kayak seorang rajul mengatakan Nabi yang berhak aku taati siapa dulu. Nabi ngomong kan ibumu gitu. Sampai Iqbal sadar di satu momen kenapa Nabi mengucapkan ibu, karena Iqbal ngerasakan ditimpa cobaan ya hanya ibu yang ingat gitu. Hanya Umi yang ada di situ gitu. Makanya kalau di saat ini ya kan Iqbal belum nikah kan, lagi dekat sama cewek pun kalau cewek tuh nanya kenapa sih abang tipenya yang kayak gimana gitu. Ya kayak Umi lah, kok kayak Umi gitu. Karena di saat ayah marah, Umi nggak pernah pergi.
Iya di saat ayah Pak Umi tuh ya standby, stay gitu di sana gitu. Mau keadaan apapun Umi tuh nggak pernah pergi gitu. Makanya pengen cari Umi tuh nggak nyari orang lain gitu. Umi tuh nggak berusaha untuk nyari teman yang baru atau cari cowok yang baru gitu. Padahal Umi ibaratnya dulu tuh punya ruang untuk itu, tapi nggak stay untuk ayah gitu. Makanya kalau ditanya kenapa Bang Iqbal pengen cari yang kayak gimana, ya kayak Umi gitu. Ketika nanti aku marah, dia diem, dia nggak kemana-mana, dia nggak pindah hati gitu. Nah, ini apa nih? Ibarat baru bridging doang nih, udah kita bisa merasakan wah, seorang Iqbal Ahud ini anak pondok pesantren, anak pengajian, anak komedi. Juga pernah pengalamannya menjadi asisten Bang Pras Teguh. Bang Pras Teguh, salam hangat Bang Pras Teguh. Luar biasa. Dewa, kenapa Iqbal mulai mondok? Sebenarnya kalau kita kupas ya Pak ya, di pondok itu tuh bukan orang anak yang pengen jadi ustadz aja. Kadang tuh cara orang tua yang salah, yang anaknya yang nakal dimasukin pondok gitu. Makanya bisa dibilang di pondok itu nggak 100% orang alim semua gitu. Jadi seorang tua ini seakan-akan menakut-nakuti ya. Iya. Nakal, masukin pesantren. Iya. Jadi seakan-akan pesantren ini jadi seperti tempat rehabilitasi. Iya, benar. Dan mengerikan di benak anak-anak. Iya. Jadi anak-anak tuh bukan, oh ternyata aslinya pondok itu buat orang belajar ilmu agama gitu, memfahamkan ilmu agama, tapi dia kayak ketakutan. Menurut Iqbal kan kayak ini anak nakal, dinasihatin dulu, diarahin dulu sampai dia benar-benar baik. Nih kalau kamu mau tobat ada nih ke pondok gitu, kamu akan jadi baik kan, kayak itu kan seharusnya gitu Pak, bukan dimarahin. Pikiran anak-anak itu masih marah gitu, masih emosi, dia kena marah sama orang tuanya, jadi dia di pondok tuh ngelakukan sewajarnya gitu. Seakan-akan dimasukin ke pesantren itu suatu hukuman. Iya, suatu hukuman gitu. Padahal yang namanya pesantren nih, banyak sisi gelapnya, banyak. Nah, tapi memang apa ya? Kita bukan menakut-nakuti sisi gelap. Enggak. Dunia pesantren itu apa ya? Secara program pendidikan yang bagus luar biasa, bagus banget. Cuma segala aspek ada lah, benar. Kemandirian, sosial dan ilmu juga. Nah, cuma memang, ini yang perlu di garis bawahi oleh para orang tua ya. Iya, benar Pak. Dan itu bukan yang enggak enak bikin si anak gak enak, justru malah sebenarnya tempat yang enak. Iya, karena benar. Desakan. Iya, ya kan. Dari pondok pesantren itu banyak yang Iqbal ketahui tentang kerukunan kita bersama teman-teman, karena itu keluarga bagi kita, karena keluarga kita kan jauh ya Pak ya, orang tua jauh. Iqbal merasakan ada kerukunan di sana gitu. Gimana ngerasakan bener ada teman yang benar pure teman nih gitu, benar-benar nolong kita dengan ikhlas gitu, ada kok di pondok itu gitu. Benar merasakan kekeluargaan, benar-benar ngerasain gitu. Mungkin karena Iqbal masuk pondoknya karena nasihat ya Pak ya, giringan nasihat dari Umi, ya udah masuk pondok tuh Iqbal nggak ada, alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Iqbal juga masuk pondok juga bukan dari niat hati Pak, bukan karena niat hati. Nah nih kalau dari Iqbalnya masuk pondok ini lagi-lagi kayaknya ini benar-benar pertolongan Allah deh Pak, benar-benar. Karena gini. Iqbal masuk pondok kan karena Bang Iqbal narkoba. Kakak. Iya, Abang Iqbal, kakaknya Iqbal. Dari berapa kita bersaudara? 2 Pak. Oh cuma 2? Iya, Iqbal bungsu. Iqbal bungsu. Dan kakak, iya cowok ya? Cowok. Iya, Abang Iqbal. Abang Iqbal itu narkoba, Umi takut. Nanti Iqbal kayak dia. Makanya Umi masukin ke pondok. Tapi gini Pak, sebelum bahas Abang Iqbal ke narkoba, nih. Waktu SMP, Iqbal tuh Umi tuh bener-bener nggak ada sebenarnya biaya Pak, nggak ada biaya untuk masukin Iqbal ke pondok gitu. Tapi pengen beliau gitu ngeliat anaknya mondok pakai peci gitu, pengen Umi itu. Terus satu momen ini
kenapa ada satu ayat menjelaskan intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agamaku Allah maka kalian akan aku tolong kata Allah kan. Nah, awal Iqbal mendengar ayat itu bukan karena Iqbal dengar nasihat, Pak. Karena Iqbal tertimpa kejadian itu, terus setelah itu ada ayat itu, oh sinkron nih kata Iqbal. Itu yang ngebuat Iqbal memperdalam agama asik, ternyata banyak yang sinkron di dalam hidup kita nih gitu. Kayak salah satu momen, Bapak tahu anak, mohon maaf, Down syndrome nggak Pak? Down syndrome. Nah, jadi kan ada satu anak Down syndrome, jadi anak itu sama bapak sama ibunya di masjid berteduh kena hujan, hujan itu di Padang deras banget, berteduh. Terus bapak sama ibunya, jadi jaraknya ada kayak 10 meter apa 15 meter gitu dari parkiran mobil ke masjid. Parkiran mobil ke masjid itu. Nah, anaknya dia bilang, "Adek sini dulu ya. Papa, mama mengambil payung dulu," kata bapaknya. Terus ada Umi di situ. Di tengah-tengah itu, Bapak anak Down syndrome itu kan keluar air liurnya ya Pak ya. Liurnya banyak gitu. Nah, karena dia anak kecil gitu kan. Nah, Umi itu langsung ngegendong dia, ngebawa dia, letakin di sini, terus diginin sama Umi, di jilbabnya Umi, ditutupin sama Umi sama jilbab Umi, dibawalah lari ke tempat bapak sama ibunya yang di mobil itu tadi. Akhirnya bapak, "Bu makasih ya, biasanya anak saya ini orang jijik megangnya karena dia liurnya banyak Bu gitu. Kenapa ibu enggak jijik?" katanya. "Ya karena kita manusia Pak gitu. Sudah saatnya nolong," kata Umi. Di situ. Besoknya Pak, ini kejadian sore nih Pak. Besok pagi jam 9 bapak itu sama ibu tuh ke rumah. "Ibu Eri ada nggak Pak?" "Ada Ibu Eri di rumahnya di situ sama anaknya 2 orang, Iqbal sama Ipat," katanya. "Oh ya datanglah." "Assalamualaikum Ibu," katanya. "Datang, saya Bu orang tua anak yang Ibu tolong kemarin." "Oh ya Pak, ada apa Pak?" gitu. "Oh saya ngeliat Ibu orang baik," katanya. "Ya itu karena baik kan emang disuruh sama Allah gitu Pak." Itu kan karena alladzina amanu, pokoknya orang iman itu pasti gandengannya orang yang soleh, orang yang berbuat baik gitu kan. Ya wa minus solihah ya Pak ya. Umi itu ngomong tentang itu gitu. Terus Ibu Eri sekarang apa yang dirasain tentang kesusahan dalam hidup? Sangat banyak tentunya. Sangat banyak. Terus ya enggak Pak, cuma mikirin anak ini Pak, Iqbal anak saya yang bungsu, dia pengen mondok tapi belum ada biaya gitu. Terus masih bingung nih Pak mau kemana, kerjaan gitu. Sekarang Bu Eri, Umi itu jadi ini Pak, jadi ibu dapur pondok. Jadi anak pondok kalau makan Umi yang masakin. Apa di Padang, di Pondok Padang. Di Pondok Pesantren Padang. Maksudnya di pesantrennya tuh di bagian apa? Masak. Ya, bagian masak. Bagi ibu dapur panggilannya Pak. Ibu dapur. Terus itu nggak nutupin karena Abang Iqbal juga sekolah, biaya juga banyak buat makan, buat belanja semuanya. Nggak nutupin. Gaji Umi Iqbal dulu cuma 1,2 kalau nggak 1,3 dulu Pak. Sebulan itu. Terus nah berarti ini pesantren nih setelah lulus sekolah? Iya setelah SMP. Karena SMP itu kata Umi kalau nggak ada biaya ya udah nggak lanjut. Nggak usah lanjut kata Umi karena Umi nggak ada biaya. Kalau Umi itu takut kalau sekolah di Padang takut terpengaruh kayak abang lagi. Umi itu yang ditakutin. Nah berarti kita tarik belakang dulu nih. Berarti kakak pada saat itu mohon maaf nih, narkoba itu setelah ayah almarhum bapak meninggal. Iya, ayah tuh meninggal 2007 tanggal 11 bulan 11 2007, 11 2007. Sebelum itu kakak ya baik-baik aja gitu. Tidak pernah terkontaminasi dengan pergaulan. Bahkan dia ikut olimpiade matematika, IPA, mengatasnamakan sekolah dia, Pak. Itu kan berprestasi. Ngari prestasi dia. Iya. Bapak dia tulisannya kayak tulisan cewek. Bagus tulisannya. Bagus. Iqbal tuh terinspirasi tulisan bagus tuh sama Abang Iqbal itu Pak. Karena benar-benar bagus. Dia nulis tuh hobi banget gitu. Jadi karena dia berprestasi ayah bangga.
Bukan ayah Iqbal bangga sama Bang Iqbal terus sama Iqbal nggak bangga karena Iqbal waktu itu kecil. Iqbal taunya minta ini minta itu diladenin nggak prestasi ya udah dikasih aja karena bungsu kecil gitu kan. Sama Bang Iqbal ini kayak Iqbal mau apa? Mau tas ekspor impor. Kakak pada saat itu. Iya. SMP aja udah dibeliin mau motor Karisma. Itu SMP. Itu di zaman maksudnya di tahun-tahun itu kan masih apa ya? Ya terlalu sangat mewah bagi anak sekelas SMP gitu. Apalagi di tahun 2000. Iya. Ya. Oh, sekarang mungkin NMAX mungkin Pak ya. Iya, kelasnya Ninja kali. Benar. Nah, terus saya tuh cuma bilang, "Ipat mau yang sekolah kayak gimana? Lesnya mau komputer apa enggak gitu." Udah digituin. Udah bener karena dan ekonomi pun pada saat itu bagus ekonomi Pak. Karena ya tuh dari mulai SD itu udah mulai jualan. Jadi emang pikiran orang Padang ya Pak ya, emang berdagang ya. Nah ayah itu emang mau terjun di dunia kuliner. Dia emang mau terjun, akhirnya ayah tuh buka nasi goreng Padang, soto Padang, gado-gado Padang gitu. Nah disitu kayak duit tuh alhamdulillah ada Pak. Jadi Ipat mau apa gitu. Sampai emang ya proses Abang Iqbal itu pengen masuk ke dokter gitu. Ya udah dari sekarang aja kita rencanakan semuanya kata ya. Udah di planningin nih pemetaan masa depan tuh. Udah. Jadi kan kayak diangkat gitu ya Pak ya. Akhirnya Allah berkehendak lain 2007. Ayah tuh komplikasi Pak. Komplikasi liver sama gula. Jadi itu ayah tuh penyakit kuning gitu. 2007 ayah meninggal. Disitulah mulai awalnya Abang Iqbal tuh stres. Stres banget. Bener-bener kehilangan sosok ayah yang emang saat dulu disapot penuh. Iya Pak. Bener. Kayak bener-bener ada ayah. Mau apa? Ada ayah gitu. Jadi ayah aku pengen ini, ayah pengen itu ada deh semua. Gak pernah di skip sama ayah mau beli itu, gak usah beli itu, gak ada. Semuanya sama ayah itu disupport gitu. Ya benar-benar ayah meninggal nih. Akhirnya waktu pemikiran dia lagi gini tuh, tek gitu, ketutup Pak. Ketutup dia. Gak tahu benar-benar Abang Iqbal tuh kayak seminggu. Makanya pernah ada teman nama Iqbal ini baru-baru ini juga sih tahun 2020 kalau nggak salah apa 2019 teman Abang Iqbal pernah ngomong gini, Patli lu sabar dong gini-gini, nggak usah ajarin gue sabar gitu tentang bab sabar, lu nggak usah ngajarin. Gue pernah dengar kabar kematian ayah gue di saat gue berangkat sekolah. Pulang sekolah gue nguburin ayah gue ke liang lahat tanpa gue nangis katanya. Nggak, lu jadi nggak usah ngajarin gue sabar gitu. Gue sabar udah dari dulu gitu. Dan gue orang yang bener-bener real merasakan kepergian seorang ayah gitu ya. Nah, kalau Iqbal kan di atas karena Iqbal masih kecil jadi nggak boleh turun ke liang lahat ya Pak ya. Jadi Abang Iqbal tuh Pak yang turun dia nguburin ayah itu. Bener-bener kayak Abang Iqbal tuh kayaknya ada seminggu 2 minggu tuh terdiam Pak di rumah itu. Nggak tahu makan, kayaknya nggak ada dia makan deh. Kayaknya ya Pak ya. Merasakan kehilangan yang teramat sangat Pak, sangat dia. Makanya waktu ayah pergi itu benar-benar berantakan dia di sana. Karena makanya kenapa dia masuk ke jerumus ke ruang narkoba itu bukan karena dia nakal dari kecil. Dia orang berprestasi dulunya gitu. Tapi ya karena sesuatu hal kayak gini, Umi juga stres. Umi itu kayak gini, nggak tahu mungkin Pak Irwan tahu ya. Umi itu ya sakitnya ini apa nih Pak? Nggak tidur, mata tuh gini terus Pak. Kayak gini terus, tapi nggak kerasukan. Apa ya? Itu berapa hari itu merasakan? 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan. Kalau mau tidur enggak, kayak gitu aja, kayak kalau mau ini tidur nih, lihat Umi alhamdulillah udah tidur, sejam 2 jam doang, nggak tidur lagi, kayak di jam 1 jam 2 dong tidur tuh, terus nggak tidur lagi, sholat malam nangis lagi, meratap kepergian ayah lagi. Jadi kepergian
ayahanda nih benar-benar sangat-sangat bagi tidak hanya kakak ya, Iya. ibu, dan tentunya Iqbal juga saat itu Ngerasain. Umi kenapa milih ayah? Karena Umi itu dulu termasuk orang tomboy, teman laki-laki gitu. Terus ngelihat ayah yang rajin ibadah, taat ke masjid gitu, sholat sunnah, puasa sunnah, wajib-wajib tuh nggak pernah ketinggalan, sedekah sama orang nggak pernah ketinggalan. Itu ngebuat Umi takjub. Dari semenjak Umi sama ayah, Umi di situ pasang jilbab, Pak. Setelah kenal, setelah nikah. Iya, pasang jilbab. Padahal ayah nggak nyuruh. Luar biasa. Ayah tuh nggak nyuruh. Karena bagi ayah tuh hidayah tuh kan bukan punya ayah gitu, punya Allah gitu kan. Jadi ya udah, kalau dapat hidayah ya udah dia akan berubah dengan sendirinya. Intinya sebagai manusia apa? Ya udah berdoa gitu. Dan ini menurut saya nasihat yang sangat super mengena ya. Artinya gini, nasihat tanpa ia berucap menyuruh memerintah ya. Iya. Tapi mungkin Umi udah mengukur nih karena tingkah laku, akhlak, moral, tata krama, budi pekerti seorang ayah yang emang udah agamis. Tanpa disuruh pun dia udah mengukur, ini imam saya, ini pendamping saya. Iya, dan benar. Saya malu kalau berpakaian pendek gitu. Iya. Malu dengan sendirinya. Iya. Ayah tuh nggak pernah nasihat tentang paling ayah tuh udah zuhur nih sholat. Mau sholat di rumah apa sholat ke masjid? Ya Umi ikut masjid. Kadang Umi sholat di rumah karena kan hakikatnya kalau laki-laki itu sholat di masjid ya Pak ya. Jadi ayah tuh kalau sholat, ayah cuma ngingetin sebagai manusia yang mengingatkan manusia. Adapun mau enggaknya urusan dia sama Allah. Karena ini panggilan kan. Betul. Sholat gitu. Makanya nggak pernah. Di situ Umi itu ya Iqbal juga dengan cerita Umi, religius banget ya Umi dulu. Sangat gitu. Makanya emang Iqbal present waktu di show Bang Nope, Mas Nope, emang tentang ayah yang religius, Umi religius, emang real Pak. Emang real. Jadi Iqbal Ahud nih dalam materi-materi stand up-nya selalu tentang ya realnya ya. Real. Untuk pesantren, tentang ya intinya agama itu selalu menjadi materi yang selalu disampaikan ya. Karena itu yang dekat sama Iqbal kan, pembahasan tentang stand up kan yang dekat Pak. Yang dekat, yang kejujuran lah ya, yang nyata, dan pasti di situ juga ada pesan-pesan yang iya benar. Makanya kalau dari Umi itu emang Uminya orang tomboy, temannya dulu orang-orang laki-laki. Bahkan Iqbal pernah ngeliat foto Umi SMA tuh rambutnya emo Pak. Rambutnya emo, ngumpul sama teman cowok-cowoknya gitu. Terus beda banget Mi, kata Iqbal. Semenjak ketemu ayah, ya itu ayahmu katanya. Tanpa ada nasihat atau apa gitu, nggak ada. Benar-benar figur. Benar-benar Pak. Idolakan sangat oleh istri dan anak-anaknya. Iya benar. Nah, sampai seterpuruk itu seorang kakak ya. Dan setelah kepergian ayah sampai ke narkoba. Narkoba, iya. Ini sih Iqbal yakin tuh ada satu momen Pak. Sebenarnya teman-teman Abang Iqbal nih, bagi yang nonton pokoknya, orang kampung Iqbal bagi yang nonton, stop di kampung tuh, stop untuk melakukan narkoba lagi, karena yang ngajak Iqbal narkoba juga orangnya udah pada meninggal, mati karena narkoba, udah banyak gitu. Dan Iqbal yakin dia yang ngajak Abang Iqbal. Stop, jangan dekati narkoba, apalagi nyobain, jangan. Pokoknya stop. Narkoba kenikmatan sesaat, sesat dunia akhirat. Hancur, bukan hanya diri dia, tapi keluarga juga. Benar-benar hancur. Karena waktu dia mulai narkoba itu benar-benar habis harta Pak. Kan duit santunan ya Pak ya. Bahkan setelah meninggal ayah itu dapat duit santunan tuh Pak. Ada kali 6 juta Pak. 6 juta 7 jutaan Iqbal dapat gitu. Iqbal nyimpan sendiri habis. Nih, pertama kali Iqbal tuh udah Iqbal celana lagi panjang lagi. Udah sering dianiaya dulu Pak sama Bang Iqbal.
Tapi Iqbal sampai sekarang nggak dendam, nggak sakit hati ke dia, karena Iqbal tahu itu bukan dia. Itu zat-zat yang negatif itu, obat narkoba yang jelek itu. Lagi sholat nih Pak, Bapak tahu botol Fanta Sprite nggak? Yang dulu botol yang kaca. Lagi sholat nih Pak Iqbal nih. Sprite yang beling ya? Iya beling. Masih kaca beling. Nih, Pak katanya, pecah sini Pak. Pecahnya di pelipis ini. Di kepala lagi sholat. Itu kan beling tebel. Ini habis nih Pak nih, ini habis nih, ini jejak. Apa dipecahin dulu baru di? Enggak, pas lagi utuh, pecah di kepala Iqbal. Itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Ini memang ada efek, iya tadi ya dari gitu. obat-obatan. Dia efek, makanya Iqbal sama Umi itu nggak Iqbal sempat marah-marah, iya. Mungkin karena umur ya Pak, masih kecil, emosi tinggi gitu. Tapi kalau Umi enggak gitu. Dia punya motor karisma itu yang dari ayah. Terus duit Iqbal tuh masih ada sekitar 300-400 gitu Iqbal simpan di bawah tempat tidur apa di bawah handuk gitu. Lupa Iqbal, lupa apa di bawah sejadah gitu. Dia nyari gitu. Nggak ada duit lagi kata Iqbal kan, udah habis. Gue butuh barang katanya. Gue butuh barang saat ini katanya kan. Nggak ada lagi kata Iqbal. Dia pakai motor dia, Iqbal diletakin ke jalan, dilindas Pak. Yang dilindas siapa? Iqbal. Badan Iqbal. Dulu udah segede gini? Enggak, dulu Iqbal masih kecil lah Pak. Segini. Kecil banget. Mental itu maknanya. Iya. Tapi bener itu. Dilindas 2 kali dilindas. Dari Iqbal tuh dilindasnya gini. Iya. Dilindas dari sini ke sini, nyerong terus dari sini ke sini gitu. 2 kali bolak-balik. 2 kali bolak-balik dilindas. Kasih enggak duit katanya? Kasih enggak katanya? Ya udah Iqbal kasih. Tapi kan ngejerit itu, sakit. Sakit Pak. Siapa yang berani nolong? Dibunuh sama Mang Iqbal, dia lagi nggak sadar. Setelah Iqbal dilindas itu, Iqbal ngeluarin duit, akhirnya Iqbal dilarikan ke rumah orang gitu. Selamatkan dirimu gitu, Umimu udah selamat. Maksudnya Umi itu kan lagi keadaan nggak baik juga ya Pak, waktu ayah pergi itu gitu. Dilindas habis. Kayak gitu, kebanyakan emang dari kecil tuh emang dihukum kayak gitu sama abang. Cuma sampai sekarang ya karena zat itu beliau ini. Wah bener-bener kesemua ya. Iya habis Pak. Makanya itu. Pokoknya jauhilah, hindari. Iya benar. Karena benar, saya juga pernah ikut gerakan anti narkoba di bawah naungan BNK waktu itu, Badan Narkotika Kabupaten Karawang. Di bawah naungan YCAB, Yayasan Cinta Anak Bangsa. Terus, jadi ya tahulah bahayanya. Oh iya benar. Ngeri. Nah ini makanya kalau bicara nih ya Iqbal yang katakan tadi itu emang nyata. Makanya benar-benar jauhi. Pokoknya ya itu tadi tuh Abang Iqbal makan narkoba itu apa ya Pak ya, nggak banyak barang tersisa di rumah itu Pak. Dijual semua cuma pengen beli barang. Iya. Apa? Gas, kompor gas. Kerupuk merah, Bapak tahu nggak kerupuk merah yang buat lontong Padang itu masih berkerupuk belum digoreng ya, dijual. Rak piring sampai ke situnya dijual semuanya Pak, berapapun dapat. Kita ada nggak punya apa-apa. Dan waktu itu nggak bisa ngalangin ya. Ini mungkin, ini Iqbal agak malu cerita, cuman Iqbal pengen ini ambil sisi yang baiknya aja ya di sini ya. Satu momen waktu itu ini kejadiannya sore. Sore Om Iqbal nyuruh anterin jual barang, lupa Iqbal apa barang itu. Pokoknya untuk makan kebutuhan kita. Kebutuhan. Terus dari Bapak ya. Kayak dulu Magicom kayaknya deh Pak. Lebih lupa nih, insya Allah Magicom. Tapi lupa ya Pak ya. Jual sama Bapak yang ngembali ini. Terus Bapak tuh ngasih
ini 10.000 Bal buat bensin. Lebih dari duit itu tuh, duit yang Magicom tadi. Terus ya udah Iqbal isi bensin. Itu sore kejadian Pak ya. Iqbal dari pagi sama Umi itu belum makan Pak, karena kita benar-benar nungguin duit dari bapak ini yang jual Magicom, yang ngebeli Magicom ini. Makanya Iqbal bawa duit itu 300.000, masukin kantong, pergi. Terus Iqbal udah isi bensin Pak. Belum isi bensin, dilala ban motor bocor Pak. Akhirnya 10.000 itu Iqbal pakai buat nambal ban. Aduh, bensin habis. Duit 10.000 buat nambal ban. Nah, amanah dari Umi bawa ya nak, duit 300 ini pulang buat beli bahan. Iqbal gak mau Pak. Beli makan dulu. Iqbal bener-bener mau ngasih ke Umi 300 ini Mi gitu. Jalan ke rumah tuh ada sekitar 3-4 kilo lagi Pak. Ini kayak kejadiannya udah jam 8 malaman lah Pak. Ini gak tahu ya Pak, mungkin kalau orang bilang bodoh ya bilang aja gak apa-apa lah. Bilang aja gak apa-apa. Ada satu jembatan. Di samping jembatan tuh ada satu ekor anjing yang lagi makan sisaan sampah KFC. Tadi ada yang ember itu, KFC ember itu apa namanya, bucket apa ya? Iya, yang ukuran paket. Ada kali sekitar tiga potong sama satu nasi, balik itu ada beberapa saus. Terus tiba-tiba anjing itu dia ngeliat Iqbal, nggak tahu ya Pak, mungkin ngeliat Iqbal lapar ya, dia cuma ngambil satu, dia pergi Pak, anjing itu. Dia pergi gitu, Iqbal lihat ada KFC, tapi udah kayak liur anjing, kata Iqbal, pasti udah kena gigitan anjing atau gimana. Tapi aku lapar Pak. Gimana situasi Pak? Lapar kalau nggak ada dari jam 6 pagi nggak makan sampai jam 8 malam. Nahan. Duit mana ada duit lagi, udah habis karena abang narkoba. Nggak ada duit lagi kita. Yaudah Iqbal makan. Akhirnya Iqbal makan bekas makanan anjing tuh Pak. Sampai pernah berada di fase yang memang benar-benar ini nggak kebayang ya sama kita. Kalau kita, saya nih mohon maaf nih, kadang ngelihat itu mungkin cerita, mungkin di film, skenario, tapi ini real ngerasain karena abang narkoba tadi. Abang narkoba tadi Iqbal ngerasain ya itu makan bekas makanan anjing, tapi Iqbal nggak cerita ke Umi. Iqbal nggak cerita ke Umi, akhirnya udah makan di situ. Karena abang narkoba, udah kita makan. Masak pun Pak ya, saking hematnya Umi, satu ekor ikan dibeli Umi, bukan buat kita Pak, buat abang Iqbal. Karena kalau dia nggak dikasih makan enak, ngamuk. Bukan dia yang ngamuk, barang tadi yang haram ini, dia ngamuk gitu. Nah terus pernah ada satu momen ya, dimana kakak nih pulang ke rumah sambil sempoyongan bawa apa? Oh iya. Iya, gimana? Udah lewatin fase semuanya lah Pak. Fase yang udah rendah banget waktu itu. Jadi, nah ini kenapa Iqbal nulis pernah pengen bikin tato My Mom is my hero gitu. Bukan karena tato ini bagus nih, My Mom is my hero. Kan ada satu cerita di situ. Ada satu cerita pengen, cuman ya udah agama nggak ngebolehin, ya udahlah gitu. Tapi pengen banget Iqbal bikin itu. Akhirnya satu cerita yang ngebuat kenapa sih Umi itu menjadi pahlawan bagi Iqbal. Bukan hanya sekitar bacotan-bacotan orang yang bikin quotes aja gitu. Karena Iqbal ngerasain pribadi gitu. Jadi jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu tuh udah mau sholat subuh. Iqbal tuh kebangun Pak. Kebangun aja. Dengar suara Abang Iqbal mabuk. Emang dia biasanya mabuk segitu, tapi ini satu momen yang memorable. Yang ngebuat semuanya berubah. Ini bagi anak-anak yang durhaka nih. Yang durhaka. Lo dengerin ini dah. Pulang ke rumah Abang Iqbal itu bawa 2 minuman. Bang gak tau minuman apa. Intinya gede tuh botolnya Pak. Gede. Tak. Mi buka pintu. Buka gak pintunya?
Buka. Umi cuma bilang, oh anak Umi udah pulang. Ya udah nak, sini Umi pegang dulu minumannya. Kamu makan, kamu mandi, makan, wudhu, sholat ya. Umi udah masak kok makanan kesukaan kamu. Pagi-pagi Pak Umi masak kesukaan abangku yang lagi narkoba. Umi melihat kondisi anaknya yang dalam kondisi tadi sambil teriak-teriak, megang botol, miras, teriak-teriak, buka Umi. Tapi Umi dengan nada yang begitu sangat lembut. Benar. Dengan kesabaran, mungkin kalau bicara emosi ingin pengen emosi, tapi dengan segala kerendahan hati, kelembutannya yang luar biasa. Padahal tetangga ya Pak ya, udah anak kayak gitu masuknya rehab lagi, anak kayak gitu nggak guna. Ini anakku. Mau dia kayak binatang mau kayak mana, ini anakku kata Umi. Wah parah sih Pak, gila. Waduh, sangat luar biasa. Jadi Umi masak nih, masak. udah selesai. Makan nak kata Umi. Makan, mandi, sholat subuh. Iqbal baru selesai sholat subuh di masjid. Tidurlah Iqbal sama Abang Iqbal itu, karena kita satu kamar tuh berdua, Abang Iqbal sini, ini lemari, ini Iqbal. Tidur. Dimatiin lampu sama Umi, cetek. 10 menit, 20 menit lewat. Lampu ruang tamu belum mati. Krek, kata bunyi pintu. Masuk Umi. Hah, tumben Umi masuk. Ngapain, kata Iqbal kan. Jalan Umi pelan-pelan ke Abang Iqbal. Terus karena Abang Iqbal karena kecapean mabuk ya Pak ya. Akhirnya Umi peluk pelan-pelan, diangkat kepala Abang Iqbal, datangnya sini Umi. Di sini posisinya. Umi usap-usap kepala. Dengar dengan kesadaran penuh. Ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dia bertaubat. Kata-kata itu Pak. Wah anjir Umi kata Iqbal. Bisa mengucapkan itu dikala orang tua, anak anjing lo yang monyet lo ya gitu. Lu kayak gini lo gak punya masa depan. Dikala itu Umi itu kayak enggak. Ada Allah kok yang akan menolong nantinya gitu. Di saat itu Umi masih dengan kekuatan doanya. Tetap yakin kepada Allah dan minta kepada Allah sambil dipegang, dielus Pak. Lihat Iqbal Pak. Lihat. Wah anjir. Umi bro gitu. Gila ini gue ngeliat orang tua gitu. Yang gak pernah ninggalin anaknya. Di saat kondisi yang tadi orang banyak yang menghujat, banyak yang yang merasakan, buat apa ya, orang udah sangat inilah mungkin saat itu kakak ya. Karena mungkin kalau waktu itu Iqbal masih SMP, Abang Iqbal lagi mungkin orang tua yang lainnya mungkin ya Pak ya, Iqbal gak ngajat semuanya, ada mungkin kayak gini gue milih punya laki aja lagi gitu. Stres gue ngedupin anak yang kayak gini. Enggak. Umi gak milih itu. Umi tetap stay ke anak-anaknya. Karena ada orang juga suka sama Umi, orang jadi gak suka karena ngeliat itu anaknya narkoba, jangan sama anaknya lah gitu. Yaudah gak apa-apa kalau lu gak mau sama gue, gak apa-apa. Kalau lu suka sama gue pengen bawa anak gue ke rumah lu juga gitu. Anak gue tetap jadi anak gue gitu. Gak mau Umi. Kalau lu gak mau sama gue karena ada narkoba, yaudah tinggalin gue. Gue akan ngerawat anak gue. Sampai mati gue akan perjuangin anak gue katanya. Umi itu sampai gitu. Seminggu, Iqbal lupa seminggu apa 2 minggu. Setelah itu. Ini lagi naik-naiknya nih Pak dia Pak. Kayak dia pernah ngejual barang narkoba sama teman-temannya ke Bengkulu. Bapak bayangin tuh, Bapak buka di map Padang ke Bengkulu. Naik bis. Naik bis tuh. Padang ke Bengkulu 1 harian kalau gak salah sama bis itu. Pulang-pulang bawa motor Pak. Bawa motor. Hasil banyak dari jual barang narkoba tadi. Bawa motor dia Pak. Gimana gak banyak duitnya. Tapi habis karena itu. Habis karena itu. Dua kayak itu. Lagi banyak penghasilan dia. Kayaknya Ipat pengen direhab deh. Rehab.
Rehab, nggak ada Umi ngomong. Nah, kamu masuk rehab ya please. Ini udah hancur banget, kamu dikejar polisi gini-gini. Enggak, kejar polisi mah udah dari tahun-tahun yang lalu. Dikejar polisi. Diumpetin Umi kemanapun dia dulu. Dikejar-kejar polisi habis-habisan. Umi tuh pernah diancam polisi, pistol 2 di sini ya Pak, pistol polisi. Di mana Fadli? Pernah sampai, sumpah Pak, sumpah sampai digituin. Nggak tahu dia belum pulang kata Umi. Tahu nggak Pak abangku kemana? Disuruh lari sama Umi lewat ladang, pakai baju abaya Umi, pakai jilbab kamu, agar kamu nggak dicurigai sama polisi. Lewat jalan itu sama Abang Iqbal Pak. Sampingnya polisi yang ngejar-ngejar. Nggak ada yang polisi nanya Abang Iqbal. Nggak ada. Padahal kakinya kena rotan waktu di ladang gitu, manjat-manjat pagar. Aman Pak sama polisi Pak. Karena dia pakai jilbab. Dia pakai baju perempuan gitu, baju Umi. Sampai situ kecil. Selesai sholat maghrib Umi dulu. Sampai digituin, serain nggak anak lu gitu. Anak lu biang semuanya katanya. Itu kan berarti emang sedahsyat itu ya. Gila. Sampai berarti emang maksudnya pihak kepolisian juga pada saat itu ya, pada saat itu emang udah upaya untuk penangkapan tuh emang bener-bener udah sampai, dan Umi ya bener-bener ditodong langsung gitu. Habis Pak, karena Kampung Iqbal tuh dulunya dikenal sama kampung dukun Pak. Sebanyak-banyak narkoba, ngejual narkoba, ya kampung sabu dipanggil orang gitu. Tempat transaksi paling yang cepat itu tempat Kampung Iqbal gitu. Yang banyak transaksi di situ. Jadi makanya Abang Iqbal tuh termasuk kelas kakapnya kayaknya ya. Sampai dikejar kayak gitu. Nah banyak. Nah di posisi balik lagi Pak, di posisi Abang Iqbal masuk rehab itu gitu. Dan di situ Iqbal ngeliat, ini abang gua. Ini dia dulu yang hilang gitu. Waktu di rehab itu tuh, karena kan untuk masuk ke rehabnya itu kan kita harus nentuin hari dulu ya Pak ya. Bagaimana untuk ngejenguk anak ini cuma 1 jam atau 2 jam doang gitu. Iqbal ngeliat Abang Iqbal, dia meluk Iqbal, dia minta maaf gitu. Maafin abang dulu ya, gimana ya dek ya katanya. Iya bang gitu. Benar-benar Iqbal ngeliat dia fresh Pak. Wajah dia tuh udah mulai kenapa ya, bersih ya Pak. Saya menyimaknya ini seperti hadirnya mukjizat gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tuh benar-benar dengan doa yang dipanjatkan Umi tadi. Iya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kakak nggak ada. Minta direhab. Masih ingat abang, maghrib, selesai sholat maghrib. Padahal dia waktu itu Pak masih make di hari itu, masih punya barang itu dia. Besok pagi diurus sama Umi, teman-teman Umi ngebantu untuk ngurus Abang Iqbal, masuk rehab. Kurang lebih 1 tahun di rehab dia, karena emang cukup parah Pak, cukup parah dia. Dia cepat jadi kayak ketua rehab gitu loh Pak dia. Oh gitu. Apa sih Pak namanya tempat, gitu? Kan ada ya Pak ya. Iya. Jadi kayak koordinatornya dia gitu. Dia pulang dari rehab, dengar azan, bang makan dulu bang, ntar nunggu azan, nunggu sholat dulu. Wah anjing. Ini yang hilang nih. Enggak, ini pada saat ngejenguk di rehab apa udah pulang ke rumah? Udah pulang ke rumah. Karena Iqbal yang ngejemput sama Umi. Kita nyewa travel 1, kita jemput barang keluarga dari ini juga sih, dari keluarga Umi juga yang ngejemput gitu. Nah terus pulang tuh sore, Bang Iqbal tuh dengar azan asar. Terus karena kan Bang bawa nasi bungkus nih pulang karena buat dia makan gitu kan. Makan bang, ntar dulu selesai sholat aja katanya. Yang kepikiran Iqbal mungkin makan dulu, nanti aja bang nunggu komat gitu. Nunggu 1 rakaat, 2 rakaat kita terakhir aja. Yang udah pikirin Iqbal, enggak nanti aja. Kita sholat dulu aja. Subhanallah. Gila emang. Luar biasa. Ini saya benar-benar merasakan seakan-akan saya
cerita ini tuh benar-benar saya hadir nih di dalam cerita ini tuh. Iya. Hanya sederastis ini gitu. Itu biasanya orang ketika terpuruk dan itu udah benar-benar terpuruk yang teramat sangat, tapi perubahan drastisnya pun dahsyat. Gila, iya benar Pak Ibang. Kayak apa ya, Ibang lihat dari beberapa teman Iqbal, orang tuanya sampai jual ini, jual itu buat anaknya masuk rehab gitu. Ada yang jual ladang, jual mobilnya gitu, anaknya agar bisa dibujuk untuk rehab. Tapi Umi nggak ngeluarin apa-apa. Nggak ada. Nah, berarti sekarang kakak alhamdulillah buka usaha. Kadang jadi imam sholat di masjid. Subhanallah, tepuk tangan dong. Ini sekarang dia buka usaha almarhum ayah dulu. Padahal dia gak ada, dia pengennya kerja gitu, tapi semenjak direhab udahlah lanjutin usaha ayah aja gitu. Lanjutin usaha ayah aja gitu. Terus kadang dia gini Pak, karena kan basic Iqbal kan anak pondok pesantren, nasihat agama mungkin kayak ustadz-ustadz lainnya gitu. Kadang waktu dia ditunjuk ya Pak, waktu dia pertama-tama kali udah selesai rehab kan dia masih malu-malu ya. Abang ditunjuk Bal untuk nyampaikan ini gitu, nasihat, tausiah gitu. Abang takut tunjukin dong. Bang, dunia yang abang lewati itu lebih dalam. Dunia yang abang lewati itu lebih gelap daripada Iqbal. Abang bisa memberikan orang nasihat bahkan lebih dari Iqbal yang ngasih nasihat ke orang. Karena prosesnya abang tuh benar-benar dibentur terus gitu. Jangan takut abang ceritakan kenapa orang jangan pakai narkoba. Karena efeknya ke saya gini-gini. Ceritakan semuanya bang gitu. Kenapa harus dekat sama Allah, ceritakan semuanya. Jangan minta nasihat Iqbal gitu. Karena Iqbal yakin ketika abang memberikan nasihat, akan banyak orang yang pengen dengerin abang nasihat daripada Iqbal. Karena dunia yang melewati itu lebih dalam, lebih gelap, lebih deep Pak. Lebih apa namanya tuh. Dan itu benar-benar yang dilalui, yang pernah dirasakan. Jadi ketika bertabligh pun ya karena memang udah merasakan di posisi itu, biasanya lebih kena orang. Iya benar. Bapak ngerasa nggak Pak kalau sumpah kayak gitu Pak? Yang ya langsung dari narasumbernya aja yang ngerasain itu gitu. Iya, ibarat orang bicara ngelarang untuk ngerokok, tapi itu orang yang nggak pernah ngerokok. Iya. Ibarat ya dia belum pernah merasakan nikmatnya merokok atau apa lagi. Iya, karena dia tidak merasakan. Tapi bagi orang yang pernah merasakan, pernah terhinakan oleh posisi saat itu. Iya, karena kenapa yang kayak rokok tadi benar Pak, contohnya. Lu jangan ngerokok, lu ngerokok tuh bisa gini. Lu nggak tahu kan dia ngerokok kenapa? Apa penyebabnya? Lu tahu nggak orang tuanya lagi nggak baik-baik aja? Lu tahu nggak kondisi dia lagi nggak baik-baik aja? Lu tahu nggak kepikiran dia, keuangan dia, ekonomi dia, keluarga dia lagi berantakan gimana? Lu cuma tahu dia ngerokok kan? Iya kan? Tapi lu nggak tahu di dalam itu semua dan di setiap isapan tuh dia lagi mikirin sesuatu. Nah itu yang sama Iqbal bilang sama Iqbal. Jangan ke Iqbal bang gitu. Abang tuh udah waktunya abang ngasih nasihat. Karena Iqbal jangan ngerokok enggak. Abang yang lebih bisa gitu ngenasihatin orang, ceritakan apa yang abang rasakan dulu. Kenapa hal ini nggak boleh gitu? Kenapa lebih baik dekat sama Allah gitu? Ceritain aja semua. Dia Pak dituju sama orang-orang komplek. Abang Ipat nyampaikan ini dong. Bang Ipat nyampaikan nasihat dong. Bang Ipat jadi imam sholat dong gitu. Berarti sekarang benar-benar berkiprah dengan sehatnya, dengan dengan hatinya. Iya hatinya. Terus satu lagi Pak. 3 teman abang Iqbal yang masih narkoba sampai saat ini, yang dia masuk penjara, ketiga-tiganya udah punya anak sama istri. Abang Iqbal yang biayain. Sekarang? Iya. Abang Iqbal yang biayain anaknya sekolah. Kayak ada dari
anaknya minta jajan, dikasih ini bungkus nasi goreng, kasih ibumu. Dirawat sama Abang Iqbal. Abang Iqbal cuma pengen satu, ketika tiga temannya ini keluar dari penjara, dari narkoba, jadilah ayah yang baik, jadilah seorang suami yang baik gitu. Makanya ya kayak ayah Iqbal yang ditanamkan ke Umi tadi. Jadi Abang Iqbal nanam juga. Abang Iqbal nggak nasihatin banyak-banyak, nggak nasihatin banyak-banyak, tapi Abang Iqbal berharap, berdoa agar tiga temannya ini yang masih terjerumus ke jurang narkoba ini bisa berubah juga. Dibiayain Pak, sampai sekarang dibiayain sama Abang Iqbal. Maksudnya bukan biaya untuk tiap bulan ya Pak, kayak anaknya ke sekolah, berangkat sekolah, ada jajan nggak? Nggak ada, nih 10.000. Jajan enggak? Gitu. Kayak gitu Pak. Dan Iqbal pun emang gak ngerokok ya? Enggak tahu ngerokok. Dan perlu sahabat iPodcast ketahui, Iqbal Ahud nih sekarang aja saum, puasa, dan menerapkan apa nih, puasa sunnah pun atas apa ya Pak, ya di luar dari puasa Senin Kamis itu pahala yang sangat gede. Nanti kalau dihisap pun kita akan lewat pintu royan namanya. Pintu royan itu pintu di surga itu khusus orang-orang yang melaksanakan ibadah sunnah. Nah tapi Iqbal di luar konteks itu, bukti makasih ya Allah gitu, udah ngebuat Abang Iqbal jadi sebaik ini gitu, udah ngembalikan jiwa Abang Iqbal lagi ya, tanda terima kasih Iqbal ke Allah gitu. Makanya Iqbal ya dari 2019 iya maksudnya konsisten terus ngejalanin. Masih Pak, masih. Saya aja tadi ngedengar mau nawarin nih minum nih. Saya tahu, subhanallah, saya yang malu sendiri. Asli. Artinya ada apa ya? Ada yang dari saya awalnya cuma melihat Iqbal Ahud deh. Oh, stand up komedian yang kocak, yang ternyata di dalamnya banyak ilmu yang saya belajar nih di sini nih.